Tekan Anda semua. Kita akan belajar tentang fungsi matematika dan statistika yang ada di Word Excel. Ada beberapa fungsi utama yang akan kita pelajari. Yang pertama ada fungsi sum, kemudian ada fungsi max, ada fungsi min, ada fungsi average, dan ada fungsi count. Masing-masing punya kegunaan tertentu. Sum adalah menjumlah pada angka dan sel atau rank tertentu. Kemudian max menampilkan nilai terbesar dari suatu rank yang numerik. Min menampilkan nilai terkecil dari satu rank numerik tersebut. Sedangkan average menampilkan rata-rata dari satu rank data yang terpilih. Kemudian count menghitung jumlah data yang bersifat numerik dari satu rank. Untuk mendapatkan hal tersebut, ada tata cara penulisan sehingga rumus-rumus fungsi-fungsi itu berjalan dengan semestinya. Ada setiap fungsi selalu diawali dengan sama dengan, kemudian sum, max, min, average, count, maka kemudian pilih sel atau data yang akan kita fungsikan dalam data nanti yang akan kita olah. Oke, kita langsung saja pada percobaan contoh cara penggunaan fungsi-fungsi tersebut. Bapak udah punya beberapa data yang akan kita gunakan, ya. Ini data penghasilan para youtuber 5 terbesar di Indonesia setiap bulannya, setiap bulannya. Nah, kita akan menggunakan pertama fungsi sum, yaitu jumlah. Maka yang akan kita jumlahkan contoh adalah berapa jumlah penghasilan minimal 5 orang. Ini penghasilan minimal mereka per bulan. Maka pertama kita ketikkan dulu sama dengan sum buka kurung, buka kurung. Kemudian kita pilih sel yang terbatas. Ini. Kemudian kita tahan shift di keyboard yang terakhir, maka dia akan terblok. Enter, cancel. Jumlahnya adalah $1.7. Nah, ini fungsi sum. Ada lagi tetap cara penulisan lain. Kamu juga bisa tidak ingatkan. Ada Excel itu namanya auto sum. Ada auto sum, semuanya ada auto correct juga, auto juga. Letakkan filenya di sini. Misalnya Anda ingin menjumlahkan hasil penjumlahannya di sini. Silahkan tekan auto sum. Di sini menanyakan auto sum. Nah, maka akan otomatis. Dia akan otomatis membaca mana yang akan ingin Anda jumlahkan secara auto. Tinggal enter, selesai. Hasilnya sama. 84 juga sama. Bentuknya sum E5E9. Ini yang kita tulis tadi, sum E5E9. Ya. Itu data menurun. Secara otomatis dia akan menjumlahkan data yang bersifat numerik. Kita contohkan di sini, ya. Ini ada data numeriknya ini sudah tercampur nomor dan tulisan. Kita lakukan auto sum di sini. Auto sum. Dia cuma akan memilih dua sel ini, karena sel yang ini secara tidak langsung berbeda dengan ini. Walaupun memegang angka, tapi formatnya berbeda. Kita selesai dan jangan 479 ya, untuk fungsi sum. Kemudian misal kita ingin menjumlahkan sum tersebut, menjumlahkan file tersebut, tapi tidak dalam satu baris. Caranya gampang. Pertama kita ketikkan dulu sama dengan sum.
buka kurung, mana yang mau jumlahkan? Kita ingin jumlahkan penghasilan 2 orang ini saja. Ya. Penghasilan maksimal dari bekerja dengan rank. Kita pilih dia, kita pilih 5, lalu kita titik 2, ya, titik 2, kemudian pilih sel berikutnya. Nah, jumlahnya 825. Ini jumlah dari 2 sel yang penghasilan maksimal debit bekerja dan ras, ya. Jadi itu untuk penggunaan sum. Itu dapat digunakan dengan 2 cara tersebut. Baik, selanjutnya setelah kita pelajari sum, kita masuk kepada max. Max adalah maksimal, jadi yang terbesar. Secara kasat mata kita bisa lihat nilai maksimal, nilai terbesar dari kita masuk ke data penghasilan minimalnya ini adalah 28.200 dengan berurut begitu. Jadi secara kasat mata kita bisa lihat bahwa nilai terbesarnya adalah 2820, $12.200. Nah, untuk penggunaannya, nanti kita punya banyak data, sama dengan sum tadi. Pertama kita mulai dengan max, kita pilih 28, memiliki ketika titik 2, ya, pilih langkah akhirnya. Next ya, jadi yang punya penghasilan atau nilai terbesarnya adalah 200. Kita coba menjalankan ini. Ya. Kemudian untuk auto-nya juga sama, yang meletakkan fungsinya di sini. Kemudian kita pilih auto yang ada di sini. Kemudian auto max. Ya, oke. Juga sama. 28, 200, 200. Menggunakan penulisan ini yang secara shortcut. Kalau di Excel mereka menyediakan fungsi otomatis. Nah, kemudian untuk misalnya kita punya banyak data, kita mencari angka terbesarnya dalam beberapa sel, dalam beberapa baris berbeda. Ini kita akan cuma gunakan deretan atau baris E saja. Dengan Anda juga yang hitung yang ada di baris F, yang maksnya yang mana, ya, maksnya yang mana. Jadi misalnya kita gunakan sum masal sudah bisa kita lihat yang maksudnya kasih yang angka 451 ini kalau di belakang punya sel. Kita pilih 8, kemudian tekan shift, ya, di keyboardnya. Jadi kita akan mencari nilai paling besar dari 2 data, 2 kumpulan data, 2 baris data. Oh, maaf, jadi sum ya. Ini jumlah. Ini terbesarnya adalah 451. Nah, itu fungsi dari penggunaan max. Kita langsung kita dapat ketahui bahwa nilai maksimal, nilai terbesarnya adalah 200 dan nilai max dari 2 kumpulan data ini, 2 baris dalam 451. Itu penggunaan fungsi max yang bisa kita gunakan dalam penghitungan atau fungsi statistika
dan matematik dalam Excel. Nah, ada dua fungsi lagi yang Anda sudah saksi tahu bagaimana cara menggunakan sum dan net. Ada namanya fungsi min, di mana yang kecil, karena kita lihat seperti ini. Ya. Kemudian yang belum kita pelajari ada average. Average ya, rata-rata dari semua data ini. Kemudian ada fungsi count. Ya. Ini yang belum kita jelaskan, tapi konsep dan pekerjaannya sama dengan yang tadi. Jadi untuk kesempatan kali ini, Anda ditugaskan untuk mengerjakan bagaimana fungsi min, fungsi average, dan fungsi count ini. Ya. Silakan digunakan atau mau bikin lagi data seperti yang Bapak punya, atau menggunakan data lain yang berbeda. Jadi untuk penilaiannya nanti dari tugas itu, data tersebut semakin berbeda data kamu dari yang lain, berarti hasilnya berbeda, ada nilai tambahan. Dan kalau yang punya laptop, silahkan menggunakan laptop. Bagi yang dengan smartphone, kamu bisa gunakan WPS Office, ya. Kemudian kalau tidak WPS Office, ada Google Spreadsheet. Ya, fungsi dan pekerjaannya sama, akan dicoba. Dan file tersebut, file penugasan ini, nanti dikirimkan ke email. Ya, kita mengirimkan ke email ya. Tugasnya hari ini adalah ini. Jadi nanti setelah, baik saya ulangi untuk penugasan prakarya. Ini sebagai salah satu penilaian harian kita. Yang pertama, buatlah sebuah data minimal 5 baris data seperti data yang saya contohkan di atas tadi. Tapi saya harapkan menggunakan data yang berbeda. Ada data yang dapat dihitung. Kemudian gunakan fungsi min, average, dan count dalam operasi matematika dan statistikanya yang ada di sana, seperti di praktek yang saya jelaskan tadi. Kemudian setelah selesai, simpan file tersebut dan tugasnya dikirimkan ke emailnya. Untuk email nanti kemana alamat emailnya saya akan posting di batas waktu pengiriman, dan kemana alamat email akan dikirimkan saya akan posting di Google Classroom dan itu juga e-learning. Dan kemudian untuk petunjuknya, bagi Anda yang di rumah punya komputer, Anda bisa gunakan Excel sama seperti yang saya kerjakan. Tapi bagi yang hanya dengan smartphone, Anda juga bisa gunakan Google Spreadsheet. Ya, silakan di browsing. Cara penggunaannya sama, Google Spreadsheet dan Excel. Untuk email dan batas akhir penugasan, saya akan posting di Google Classroom dan e-learning madrasah. Ya, baik, demikian saja materi kita pada hari ini. Silakan bekerja dan kerjakan tugasnya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.